Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pertemuan kali ini. Saya Siska Zulfarahmi dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Baik, berdoa selesai. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini sehat walafiat ya. Apabila tidak ada kepentingan, tetap di rumah saja. Apabila ada kepentingan yang mendesak, kalian harus mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan berjaga jarak atau social distancing. Seperti itu. Baik, minggu lalu Ibu sudah membahas mengenai membedakan fakta dan opini. Kemudian pertemuan kemarin Ibu sudah memberikan materi yang berupa PowerPoint, yaitu menentukan isu aktual dalam ragam informasi, beberapa ragam informasi, mohon maaf. Nah, di dalam ragam informasi itu terdapat isu yang sangat aktual, fenomenal, dan kontroversial. Nah, Ibu juga sudah menjelaskan di situ di sebuah PPT, isu yang aktual itu seperti apa, fenomenal, dan kontroversial. Nah, untuk isu yang aktual yaitu teks editorial yang ditulis berdasarkan kejadian yang sesungguhnya, kemudian bukan rekaan semata. Nah, jadi peristiwa yang terjadi itu benar-benar terjadi di suatu wilayah, tidak rekaan atau tidak mengada-ada, bahwa peristiwa tersebut itu terjadi di suatu lingkungan masyarakat. Nah, itu yang dinamakan isu aktual. Kemudian fenomenal itu permasalahan yang menjadi topik, merupakan permasalahan yang sangat luar biasa, yang sedang marak dibicarakan. Seperti kali ini, yang sedang marak dibicarakan mungkin politik, seperti pilkada, kemudian dicampuri dengan COVID yang tidak selesai-selesai ya, atau yang tidak berakhir. Nah, itu sebuah berita yang sangat fenomenal. Kemudian yang mengandung kontroversial. Kontroversial itu sendiri ya, berita yang seperti apa? Berita yang mengandung perbedaan pendapat di masyarakat. Perbedaan ini dapat mengandung polemik atau perdebatan. Seperti politik kali ini, pasti ada yang pro dan kontra antara salah satu paslon. Nah, itu masih menjadi perdebatan atau polemik di kalangan masyarakat kali ini. Kemudian juga ada seperti coronavirus, vaksin-vaksin, dan klaster-klaster terbaru. Itu termasuk polemik atau perdebatan yang sampai detik ini belum menemukan jawaban atau belum terselesaikan, seperti itu. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan ada aktual, fenomenal, dan kontroversial, bahwa tadi sudah dijelaskan. Kali ini Ibu mempunyai teks editorial mengenai beraktivitas dengan aman dan bermutu pada era new normal. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai era new normal. Nah, nanti Ibu membacakan beritanya dan kalian menyimak. Nanti Ibu akan menganalisis mengenai fakta apa saja yang terjadi pada teks berita tersebut, terus kemudian apa sih masalah yang sedang diperbincangkan pada teks tersebut, kemudian perbedaan antara teks ini dan teks yang akan Ibu bacakan selanjutnya. Baik, kali ini Ibu akan membacakan berita yang berjudul Beraktivitas dengan Aman dan Bermutu pada Era New Normal. Sejak kemunculan di akhir tahun 2019 yang lalu, hingga kini, coronavirus disease 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19 yang dikategorikan sebagai penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 masih menyebar. Nah, saat ini pada tanggal 4 bulan 6 2020 terdapat lebih dari 6 juta orang terinfeksi dan lebih dari 300.000 orang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, ada lebih dari 20.000 kasus ditemukan dan lebih dari 1.000 orang telah meninggal dunia.
Meskipun demikian, saat ini pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi new normal sebagai upaya mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintah pada kondisi sebelum terjadinya COVID-19, menuju masyarakat yang produktif dan aman COVID-19 karena menganggap tidak selamanya Indonesia akan ada pada masa karantina. Kemudian, minggu ini akan kami tampilkan artikel dan berita terkait dengan new normal, apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi new normal, serta indikator apa saja yang perlu untuk dinilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan COVID-19 menuju new normal yang tertuang dalam Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Sumber dari http Mutu Pelayanan Kesehatan. Baik, Ibu tadi sudah membacakan berita yang berjudul beraktivitas dengan aman dan bermutu pada era new normal. Sekarang Ibu tanya, bagian mana yang menunjukkan isu yang sangat aktual, fenomenal, dan kontroversial? Baik, tadi Ibu sudah membacakan berita yang berjudul dengan beraktivitas dengan aman dan bermutu pada era new normal. Nah, di sini isu aktualnya yaitu adanya pandemi COVID-19 yang merambah di seluruh dunia atau di Indonesia tepatnya. Nah, itu peristiwa yang benar-benar terjadi dan aktual. Didukung dengan adanya tahun di sini di Indonesia sendiri di akhir tahun 2019 bahwa pandemi mulai merambah atau mulai menyebar di Indonesia. Seperti itu. Untuk yang isu fenomenal sendiri ini, virus corona sebenarnya bermula dari Cina, kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menyebar juga ke Indonesia. Ini benar-benar permasalahan yang sangat luar biasa yang dihadapi semua negara, dan itu menjadi peristiwa yang sangat luar biasa dan mungkin diperdebatkan karena belum ditemukannya vaksin. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua ada kontroversial. Nah, di sini memang benar-benar sangat kontroversial sekali antara vaksin yang belum ditemukan dan adanya era new normal yang sebenarnya masih sangat tinggi angka orang yang terinfeksi dari virus corona. Nah, ini yang masih menjadi polemik atau perdebatan di kalangan masyarakat. Seperti itu. Jadi, 3 isu tersebut, ada isu aktual, kontroversial, dan fenomenal, itu terdapat pada teks berita yang berjudul beraktivitas dengan aman dan bermutu pada era new normal. Baik, di sini Ibu akan bertanya kalimat atau paragraf mana yang menunjukkan fakta bahwa kejadian itu benar-benar terjadi dan ada apa sih kok sampai semenghebohkan ini? Iya, benar. Faktanya adanya kemunculan virus corona pada tahun 2019 dan pada tanggal 4 bulan 6 2020 ada lebih dari 6 juta orang terinfeksi dan lebih dari 300.000 orang meninggal dunia. Sampai saat ini virus corona itu tergolong penyakit yang sangat menular dan bahasa latinnya dari virus corona ini yaitu SARS-CoV-2. Nah, itu sudah menunjukkan fakta. Jadi, kalimatnya seperti ini. Di akhir tahun 2019, coronavirus disease 2019 dikategorikan sebagai penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2. Kemudian, terdapat lebih dari 6 juta orang terinfeksi dan lebih dari 300.000 orang meninggal dunia. Tanggalnya dicatat di belakang. Nah, itu termasuk dari fakta di dalam teks berita tersebut. Kemudian ada fakta lagi. Nah,
Di Indonesia ini terdapat 27.000 kasus dan ditemukan lebih dari 100.000 orang telah meninggal dunia. Ini termasuknya data yang sangat akurat karena menunjukkan angka. Nah, ini termasuk ke dalam fakta. Kemudian, di sini juga ada beberapa pendapat mengenai era new normal. Apakah bisa Indonesia ini menghadapi era new normal? Sedangkan di Indonesia ini masih sangat tinggi kasus kematian atau kasus terinfeksi dari coronavirus. Nah, kali ini pemerintah akan memberikan atau mencoba untuk menghadapi era new normal ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Itu. Baik, kali ini Ibu akan membacakan kembali berita yang kedua. Tadi sudah dibacakan berita pertama dan sudah ditemukan fakta-fakta yang sangat aktual, fenomenal, serta kontroversial. Nah, kemudian di sini Ibu mempunyai teks baru yang berupa gaya hidup dan kesehatan. Kesehatan tentu sangat penting bagi setiap individu, sebab itu diperlukan gaya hidup yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kekuatan dalam tubuh agar tidak mudah terkena penyakit. Pasalnya, penanganan penyakit menular belum sepenuhnya berhasil sehingga menciptakan beban ganda penyakit. Adapun penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif yang persoalannya sama. Bahkan, bahkan sejumlah seseorang yang terkena penyakit tidak menular meningkat secara pesat hingga menjadi pembunuh nomor 1 penyakit tersebut, misalnya diabetes, kanker, hipertensi, jantung, dan stroke. Kemudian data dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes bahwa penyebaran penyakit relatif merata di setiap kota besar dan kecil. Hal ini menandakan bahwa keadaan kesehatan serta penyakit pada masyarakat telah bergeser sejak beberapa waktu. Sehingga diperlukan gaya hidup yang baik, seperti menjaga pola makan dan minum, serta memperhatikan kandungan gizi pada makanan yang dikonsumsi, perubahan pola yang dilakukan, bersamaan dengan adanya demografi yang menyatakan bahwa lebih besar jumlah penduduk usia produktif dibandingkan jumlah penduduk yang tidak produktif. Hal tersebut disertai dengan perilaku konsumtif dibandingkan produktif yang termasuk ke dalam pola makan dan minum. Di Indonesia memang bukanlah satu-satunya negara yang memiliki masalah penyakit ganda. Namun, kita bisa belajar dari negara lain soal pencegahan penyakit tidak menular. Prinsip untuk menangani penyakit adalah dengan mencegahnya dibandingkan harus mengobati. Sehingga pemerintah bisa membuat upaya untuk mewajibkan label informasi kandungan gizi di setiap makanan dan minuman kemasan. Pencegahan penyakit lebih baik dari mengobati penyakit. Sebab itu, masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup yang sehat. Program yang dilaksanakan juga perlu dukungan dari kementerian atau lembaga yang terkoordinasi dengan melibatkan masyarakat untuk hidup sehat. Nah, teks yang kedua sudah Ibu bacakan. Sekarang Ibu mau tanya. Sekarang Ibu beri waktu 5 menit. Sebelum bertanya, Ibu memberikan waktu 5 menit untuk mencari fakta. Nah, apakah fakta apa yang terdapat pada teks berita yang kedua, kemudian bandingkan fakta pertama dan fakta kedua, kemudian berilah tanggapan dari fakta satu dan fakta kedua, seperti itu. Ibu beri waktu 5 menit. Baik, 5 menitnya sudah habis untuk menyimak dan ternyata waktu pembelajaran kita pun sudah berakhir. Jadi Ibu cukupkan sampai di sini. Buat kalian yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan mengenai menentukan isu aktual pada ragam informasi, bisa langsung chat Ibu saja atau bisa kita diskusikan di grup WA kelas 12 MIPA 1 sudah dengan MIPA 6. Di kelas kalian masing-masing ya nanti. Kemudian Kak Ibu juga akan memberikan tugas, nanti penugasannya, instruksinya, dan cara pengerjaannya nanti Ibu akan berikan pada Microsoft Teams kelas kalian. Jadi
Pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada tuturan dan perkataan yang kurang berkenan di hati kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.